Yo guys, welcome back to my channel. Jadi baru saja kita lihat pertandingan antara Indonesia melawan Jepang ya, dimana Indonesia kalah telak ya teman-teman ya, dengan skor 4-0 tanpa balas ya. Dan ini merupakan pelajaran penting bagi kita ya, seperti ibaratnya Jepang ini mengajari Indonesia bagaimana cara bermain bola ya. Hal ini kita dapat lihat dari hasil pertandingan yang begitu telak, dan memang Indonesia penguasaan bola juga kurang ya. Dan dari pertandingan ini saya ada beberapa catatan ya, tapi sebelum itu kita mulai dari formasi dulu ya. Sintayong kali ini tampil agak berbeda ya, tidak dengan formasi biasanya, di mana biasanya dia itu 3-4-3, kali ini dia bermain dengan 4 back ya, 4-5-1 ya. Jadi 4 back, 5 gelandang dan 1 striker ya. Dan Kevin Dix main di sini, langsung bermain, dan di depan itu juga ada perubahan di mana Yakub Sayuri itu masuk ya. Dan ada yang aneh itu lagi-lagi Eliano tidak ada di starting 11 maupun di pemain pengganti ya. Jadi lagi-lagi Eliano sudah 2 kali tidak ada di list 23 pemain yang ditampilkan di tim nasional ya. Dan Kevin Dix bermain cukup bagus ya sebenarnya. Dan sebenarnya Indonesia ini memiliki beberapa peluang juga. Bahkan Indonesia ada salah satu peluang matang yang gagal dimanfaatkan oleh Ragnar ya, dimana dia 1 lawan 1 dengan kiper juga gagal mencetak gol ya. Jadi seperti video yang saya katakan sebelumnya ya, dimana untuk menang melawan Jepang ini salah satunya adalah dengan memanfaatkan setiap peluang yang ada. Namun kita masih belum bisa memanfaatkan peluang itu ya. Dan seperti halnya Ragnar, ada 2 kali crossing bagus dari Kevin Dix juga mengancam gawang Jepang sebenarnya, tapi masih tidak bisa dimanfaatkan ya. Jadi lagi-lagi adalah penyelesaian akhir yang masih menjadi tanda tanya ya, masih menjadi PR lah untuk tim asuhan daripada Sintayong ini ya. Lalu kita lihat bagaimana Kevin Dix akhirnya ditarik keluar ya di menit 41 ya. Dan gol kedua dari Jepang ini juga terjadi karena di saat Kevin Dix keluar ya, jadi di saat 10 lawan 11 pemain ya. Jadi ini salah satu gol yang ya menyebabkan kita kalah 2-0 lah di saat Kevin Dix keluar karena cedera ya. Jadi kita harapkan Kevin Dix baik-baik saja ya. Memang tadi setelah pertandingan nampak kakinya dibalut ya, kaki kiri daripada Kevin Dix ini dibalut. Semoga tidak apa-apa dan bisa secepatnya recovery untuk bertanding melawan Arab Saudi ya, karena tenaganya sangat dibutuhkan ya. Kita lihat bagaimana tadi beberapa kali di awal pertandingan itu Mitoma itu dijaga dan hampir tidak bisa berkutik ya. Bahkan Mitoma sengaja mengkasari Kevin Dix ya, hingga Mitoma mendapatkan kartu kuning ya. Itu bukti bahwasanya Kevin Dix memang bagus ya di dalam bertahan ya. Memang dibutuhkan Kevin Dix khususnya ntar melawan Arab Saudi ya, karena tenaganya luar biasa ya. Dan salah satu catatan adalah gol ketiga juga adalah faktor dari rumput ya sepertinya ya, karena bagaimana tendangan dari jarak jauh itu yang mau dihalau oleh Bang Jai itu tidak terkena bola, karena mungkin arah pantulan dari bola itu yang berubah ya, karena rumputnya yang memang terlihat bergelombang ya, ada rumput-rumput yang naik gitu, nggak rata ya. Dan memang sedikit catatan juga untuk Martin Paes ya, karena beberapa kali saya lihat kalau Martin Paes bermain build up itu mengkhawatirkan ya bagi kita ya. Beberapa kali kadang-kadang dia membuat kesalahan ya, termasuk ketika melawan Arab Saudi itu build up yang salah, terjadi penalti untuk bisa ditahan. Ini kali ini juga gol ketiga tadi akibat kesalahan daripada Martin Paes ya. Biarpun penampilan secara overall dia memang bagus teman ya, seperti itulah ya. Beberapa kali build up itu memang mengkhawatirkan ya. Ini yang masih perlu menjadi PR juga lah. Dan salah satu hal yang sebenarnya yang serasa Jepang itu mengajari Indonesia sepak bola adalah, kalau teman-teman Anda lihat bagaimana Jepang bermain bola itu hampir rata-rata pemainnya memegang bola 2 kali ya, 2 touch ya. Jadi nahan, passing, nahan, passing, nahan, passing. Teman-teman kalau bisa perhatikan permainan Jepang, hampir tidak ada pemainnya yang banyak membawa bola ya. Paling banyak mungkin Mitoma ya, karena dia di sayap kiri ya. Selain itu rata-rata hanya dapat bola passing, dapat bola passing, dapat bola passing. Dan permainannya sangat simple ya. Jadi itu salah satu yang menyebabkan Jepang juga staminanya nggak terkuras, sedangkan pemain Indonesia terkuras karena mengejar pantat terus, ngejar bola ya gitulah. Jadi ini salah satu yang harus kita pelajari lah daripada timnas Jepang ya, bagaimana cara bermain bola efektif ya. Namun hal ini ya tidak mengherankan ya, karena seperti yang kita ketahui ya, pemain kita ini sekarang banyak yang baru masuk, banyak naturalisasi baru ya. Jadi ini sebuah keuntungan dan sebuah kerugian juga, karena keuntungannya ya kita mendapatkan amunisi baik ya, yang bagus sekarang, grade A. Tapi ya kekurangannya adalah pemain menjadi tidak kompak gitu loh. Karena pemain baru datang itu belum sempat beradaptasi, belum sempat kita latih tanding, hanya latih tanding intern. Jadi kadang-kadang kekompakan pemain ini belum muncul. Ini penyakit daripada tim nasional ini saya rasa. Sedangkan pemain Jepang ini sudah bersama dari tahun 2018 ya. Dan jadi udah berapa tahun
Udah hampir 6 tahun mereka bersama, jadi udah tahu satu sama lain ya. Siapa di sini, bola harus dialirkan kemana, temannya ada di mana, itu mereka sudah saling paham, saling mengerti ya. Sedangkan Indonesia kan masuk hampir tiap match day itu kita tambah pemain baru, setiap tambah match kita tambah pemain baru ya. Ini memang keuntungan buat kita, tapi kadang-kadang kalau belum sempat ada cair atau kompaknya ini ya agak susah sih sebenarnya. Tapi nggak apa-apa, kita semoga pelan-pelan bisa memperbaiki hal tersebut ya. Lalu yang salah satu yang luar biasa tadi adalah Rido ya. Bagaimana Rido bermain sangat luar biasa menurut saya. Berapa kali interceptnya luar biasa ya, biarpun dia pemain dari Liga Indonesia. Tapi kita lihat kalau bertemu Jepang yang pemainnya terbaik, dia tidak ada sedikit pun grogi ya atau nervous ya. Jadi ini luar biasa ya. Bahkan saya bilang salah satu yang terbaik lah tadi malam barusan ya. Dan memang secara permainan overall ya kita kalah telak lah dari Jepang. Dimana shot on target juga Jepang 9, kita 2. Lalu shot off target ya sama-sama 2 ya. Lalu ada block shot itu 4 dan 3. Possession jelas ya. Jepang 71%, Indonesia 29%. Corner 6/4 ya. Memang hampir semua lini itu dimenangkan oleh Jepang ya. Wajar karena pemainnya semua pemain Eropa. Bahkan gol ke-4-nya dari Sugawara itu juga luar biasa ya. Bagaimana dari sudut yang sangat sempit masih bisa melepaskan tendangan yang begitu keras ya, sehingga sulit untuk ditangkap oleh Martin Paes ya. Memang Sugawara ini ya bukan pemain yang kaleng-kaleng, memang pemain dari Southampton di Liga Inggris ya, back Southampton di Liga Inggris. Jadi memang nampak dari secara kualitas kita kalah, tapi ya tidak apa-apa, namanya kita juga belajar ya. Dan sini kita nampak pemain-pemain Indonesia itu nggak kalah mental, masih berani meladeni permainan Jepang ya. Biarpun kita jelas nampak dari peringkat maupun dari permainan kita memang ya seperti kata komentator RCTI, kita juga 2 kelas di bawah daripada Jepang ya. Tapi nggak apa-apa, ini kita ambil pelajaran, kita bangkit. Ada pertandingan tanggal 19 melawan Arab Saudi, kita manfaatkan di situ dan kita raih poin lah kalau bisa sebelum penutupan tahun 2024 nih ya. Karena itu pertandingan melawan Arab Saudi merupakan pertandingan terakhir di 2024. Semoga kita bisa menang, meraih 3 poin untuk menetap di bulan Maret ya. Namun ada satu hal yang membuat kita bahagia juga ya, dimana kita melihat Ole Romeni ada di tribun ya. Jadi sepertinya sudah hampir pasti oleh Romeni akan bermain untuk tim nasional ya. Mungkin habis ini dia akan bersalaman dengan Pak Erick Thohir, ataupun sudah salaman, hanya saja belum di-post oleh Pak Erick Thohir ya. Jadi kemungkinan besar di bulan 3 kita sudah ada striker lagi ya, striker yang missing link lah selama ini ya, dimana mungkin nanti dia bermain di daerahnya Yakub Sayuri ya, mungkin ya di sebelah kanan ya, kemungkinan besar ya. Jadi kedepannya kita akan jadi semakin kuat. Jadi semoga dengan adanya waktu mereka bisa saling kompak, saling bermain, saling mengerti. Jadi kekompakan tim ini mulai terbentuk ya. Tadi memang sudah secara permainan memang udah bagus ya daripada tim Indonesia ya. Bagaimana kita serangan berkali-kali juga di awal pertandingan ya, di 30 menit pertama ya. Apa yang boleh dikata ya, memang Jepang di atas kita ya dari segi permainan. Dengan gampangnya Wataru Endo dan kawan-kawan ini memporak-porandakan Indonesia ya dengan permainan one touch, two touch-nya yang luar biasa ya. Benar-benar luar biasa lah kalau secara permainan. Nampak permainan mereka luar biasa. 2 sentuhan, paling banyak 2 sentuhan ya, kalau teman-teman bisa melihat atau nanti di highlight ya, bagaimana permainan daripada Jepang ini paling banyak 2 sentuhan. Ini luar biasa ya. Bagaimana waktu Arab Endo dan kawan-kawan sekali mendapat bola ditahan lalu dipassing, tahan passing, kecuali Mitoma yang memang dia sebelah kiri yang dribble gitu loh. Ini harus menjadi pelajaran ya. Jadi kita supaya bangkit melawan Arab Saudi 4 hari ke depan ya. Harusnya kita bisa ya, kita dukung terus. Bangga juga Garuda ya, biarpun kita kalah kita bangga karena memang ini sebelum pertandingan juga ini sudah calculated loss ya, gimana kita memang secara hitung-hitungan itu kita kalah dengan Jepang ya, baik di kandang maupun di tandang ya. Jadi it's okay, kita ambil pelajaran ini, kita bangkit dari sini, kita hadapi Arab Saudi dan kita menang di sana ya. Oke, sekian video kali ini. Maju terus Garuda, pantang mundur, tetap semangat dan raih 3 poin di Saudi Arabia. Oke, ciao.